Halo guys, balik lagi bersama gue Dims. Jadi hari ini kita akan pasang subwoofer ini dan power ini di mobil gue, ya. Oke, jadi butuh apa aja sebenarnya? Gue ini di sini aja ya. Kabel secukupnya, ya. Kalau bisa kabelnya kabel audio, ya. Itu ada 3, satu untuk ke aki, sekitar panjangnya bisa 4-5 meter. Yang kedua adalah ke ground, ya. Itu nggak perlu panjang-panjang banget, 30 cm cukup, atau sesuaikan dengan rangka mobil, ya. Maksudnya baut rangka. Kalau misalnya dekat-dekat aja ya oke lah. Yang ketiga adalah kabel biasa, ya. Yang kabel kayak gini boleh, ya. Yang sekitaran 5 ribuan aja semeter itu kita butuh 4 meter juga, ya. Jadi itu untuk apa? Yang nanti untuk di remote, ya, atau penghubung ke audio dari head unit, ya. Oke, kita bongkar dulu si power amplinya. Sini teman-teman bisa lihat nih speaker output. Nah, bridge ini ada ground, remote, battery plus. Gua jelasin dulu, ya. Battery plus ini adalah untuk nanti ke aki, ya. Remote itu untuk dari penghubung head unit ke power ini. Ground itu untuk disambungkan ke kabel massa. Nah, ini untuk speaker atau subwoofer. Nah, kalau subwoofer di sini teman-teman bisa lihat bridge ini dihubungkan positif maupun negatif, ya. Jadi yang dari subwoofer ini kan ada 2 kabel, nanti satu ke sini, satu ke sini, ya. Kalau positif negatifnya yang mana? Biasanya sih kalau nggak salah positif itu yang cowoknya itu di agak besar skunnya, ya. Jadi kita akan ke sini, ya. Ini karena ini 4 channel, ya. Jadi teman-teman bisa pakai 2 subwoofer, ya. 2 subwoofer, satu di sini, satu di sini. Oke. Dan di depannya, nah ini ya. Ini untuk si channel 3 karena kita cuma pakai satu subwoofer. Ini kita di sini aja ngaturnya, ya. Jadi ini tidak apa namanya, nggak ada treble dan segala macam, karena ini yang murah-murah aja, ya. Gini ya, ini bisa diatur volume, ini bisa diatur HPF-nya, ya. Oke. Karena head unit saya sendiri Pioneer seri DH, ya. Jadi di belakang sini, ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kabel RCA-nya untuk subwoofer ditandai dengan RSW. Nah, karena subwoofer ini cuma satu sebenarnya sih, ya. Ya udah, kita nanti hubungkan satu saja kabel. Nah, di sini teman-teman, gue harus ini. Jadi harus ada kabel RCA begini yang panjang lah, ya. Kalau gue bilang bisa sampai 5-6 meter lah, ya, untuk spare. Beli aja yang untuk audio, tukang audio bisa deh. Jadi kita akan colok salah satu saja, ya, karena ini sebenarnya sama aja mana aja. Cuma kalau gue yang putih saja, ya. Mau teman-teman colok yang ini nggak apa-apa, ya. Nanti kita akan colok di yang SW ini, ya. Oke, itu satu. Yang kedua adalah kabel ACC, ya. Kabel ACC itu atau remote di power amplifier. Ini di sini biasanya si head unit ini cari kabel yang warna merah ini untuk remote. Kenapa? Kalau untuk power dia biasanya warna kuning, ya. Di sini ada kuning, ada merah, ada biru, putih, strip putih, ya. Teman-teman harus lihat di head unit teman-teman semua mana yang dia ke remote, ya. Nah, di sini saya udah jumper, ya, si kabel merah ini ke kabel yang saya iniin ke si power amplifier, ya. Jadi diinin ke bawah melalui sini dan ke belakang sana, ya. Nanti kita akan lihat. Nah, ini tadi kabel yang gue bilang, ya. Ini kabel sikring, ya. Sorry. Nah, ini adalah kabel sikring pengaman untuk karena dari power amplifier langsung ke aki di sini, ya. Jadi sikringnya ada 2 di power amplifier dan di sini. Nah, ini si sikring yang gedenya, ya. Jadi di sini langsung teman-teman bisa langsung ke aki. Harus pakai dan tidak boleh tidak, karena kenapa ini langsung ke aki, ya. Jadi kalau ada apa-apa kita tidak terbakar di dalam sana, ya. Nah, ini sorry masih agak berantakan. Tadi saya bilang, ya,
Nah ini tadi ada yang ke battery plus ya, tadi ke depan ini kabelnya ya, battery plus ini ke ground ya, ground atau di sini saya iniin ke lubang baut, di sana ada lubang baut ya, atau rangka yang tidak ada catnya ya, tuh ya teman-teman. Nah ini untuk yang tadi kita dari head unit yang kabel remote kita iniin ke sini ya, kita kita masukkan sih, jadi dia kalau dikontak dia nyala ya. Sebenarnya teman-teman bisa aja gabungin battery plus sama remote, cuma itu tidak disarankan karena dia nggak akan mati-mati ya. Nah ini lalu dari subwoofer ini plus minus kita masukkan ke sini, kita bridging di situ ya. Lalu kabel RCH nya kita ambil di channel 3 dan channel 4. Oke, yang in ya, nanti kita akan lihat. Nah ini kita coba nyalain dulu gimana. Nah karena ini head unit Pioneer jadi tidak bisa langsung dia harus ada ini dulu ya. Jadi kita harus matikan dulu head unitnya dengan cara menekan tombol ini source ya. Nih itu berarti dia mati tuh. Lalu tekan tombol volume ini, jok dial ini sekitar 2-3 detik ya. Nah nanti dia akan ada menu. Lalu kita lihat yang initial ya. Nah ini speaker SPO mode ya. Tadi kan kita udah tadi lihat di subwoofer itu yang belakang rear ininya subwoofer ya. Kalau misalnya itu tidak ada subwoofer, semuanya speaker, ini aja ya rear speaker, semuanya rear. Jadi teman-teman lihat itu aja ya, karena kita pakai subwoofer kita pilih yang rear subwoofer. Oke, ini lalu kita ini lagi, lalu nanti kita cek di belakang ya. Nah ini sudah subwoofernya udah ini ya. Nah kita lihat di sini kan full, kalau high dia nggak main. Nah oke sip, jadi sudah kita selesai ininya, sudah selesai pemasangannya. Lanjut teman-teman, like, subscribe, dan komen ya.